Syukur, ya, terima kasih masukan dari Bapak Hardi. Masalah artinya insya Allah nyandak terjadi di Desa Ulak Tomolango, ya. Orang PIBU Sangadi ini tidak bahasanya ada melanggar hukum, tuh insya Allah. Tetapi kalau memang kita orang punya Ibu Sangadi ini ternyata umpamanya Ibu Sangadi melanggar hukum, sabananya dari kami selaku lembaga, karena saya hanya ketua lembaga adat. Bahasa adatnya Sangadi itu ada 3. Yang pertama Bubato, kedua ketua adat, ya, ketiga Ki Angan, ya. Jadi seandainya ada kekurangan dari Ibu Sangadi masalah adat, bahwa dari unsur pemerintahan bikin satu meja, tuh musyawarah nongo onda kisah ngadin atau yang umpamanya kira-kira nongo onda masukan namun terus selaku jajaran seperti itu. Kita orang juga tidak, atau BPD juga, ya, pimpinan agama tidak bisa menghadiri bahwa seandainya Ibu Sangadi, ya, ada pelanggaran yang bisa dilewatkan dari hukum adat di situ. Seandainya Ibu Sangadi ini melewat susila, ya, karena itu sudah terjadi di desa-desa, Pak Sangadi sudah melewat susila, maka ketua lembaga adat menonjolkan itu, ya. Nah, itu keterangannya musuk, penjelasannya musuk. Jadi agak memang Ki Ibu Sangadi, ya, misalnya dia melanggar termasuk ada ketentuan-ketentuan yang ada di desa, bahwa dia tidak mau tahu sidang namin terus selaku BPD, ya. Karena BPD dan lembaga ini sama-sama mitra. Dia satu rumah, BPD dengan lembaga satu rumah cuma beda kamar. Nunggu itu juga. Jadi itu Pakotaan atau Koisa supaya BPD dengan lembaga itu mitra Sangadi satu rumah tetapi beda kamar. Tolong saya mau sampaikan ini 100% aturan di Perdes, 25% adalah kebijakan Sangadi. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin meluruskan apa yang kena sebentar nanti pada aparat desa. Siapapun aparat desa yang kena sanksi itu harus dinonaktifkan, baru bisa disidang. Sekian. Dimaksud ayat 1A sebagai penyidang di Desa Lolak Tomolango adalah lembaga adat dihadiri oleh pemerintah, badan dan lembaga desa. Sah? Di belakang? Oh, silakan. Sebagaimana yang dimaksud ayat 9, petugas lainnya yang ada di Desa Lolak, ulangi, yang ada di desa adalah LAD, lembaga adat, lembaga kemasyarakatan desa atau disebut dengan LKD, lembaga lainnya, BTM, imam, berhentikan atas usulan BPD kepada bupati melalui camat. Sah? Ayat 15, BPD diberhentikan dari jabatannya apabila melanggar tatib BPD, kode etik BPD diusulkan oleh Sangadi kepada bupati melalui camat. Sah? Suara Pak? Ya. 16, sekretaris atau sekdes diberhentikan dari jabatannya atas usulan Sangadi, disetujui oleh BPD,
diusulkan kepada bupati melalui camat. Bapak Ibu, bagaimana? Ada tanggapan? Ayat 17. Perangkat desa lainnya yang ada di Desa Lolak Tembolango termasuk lembaga adat, LPM, PPN, pimpinan agama dan anggota diberhentikan oleh Sang Adi atas persetujuan BPD, KUA dan camat. Bagaimana Bapak Ibu? Ayat 17 di sana di slide. Bagaimana di belakang? Sah? Ada tanggapan? Oke, sah. Ayat 18. Sekretaris desa diusulkan oleh Sang Adi atas persetujuan BPD kepada bupati melalui camat untuk diangkat menjadi aparat desa atau sekdes. Perangkat desa diusulkan oleh Sang Adi dikoordinasikan kepada BPD dan dikonsultasikan kepada camat, minimal berijazah SMA, SMK, madrasah alias sederajat, minimal berumur 20 tahun 42 tahun, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan desa nomor 6 tahun 2014 dan disesuaikan kebutuhan desa. Desa dusun itu harus berdomisili dusun itu. Ya, kalau terjadi seperti itu bagaimana? Ada enggak kebijakan? Kan ada otonomi desa kan? Ada otonomi desa. 21 itu dalam pengalimatan kalau boleh. Di situ dalam perekrutan perangkat desa dari umur 20 sampai 42 tahun. Untuk perekrutan perangkat desa di situ ditambah kecuali yang masih sementara bekerja, berarti dari umur 42 tahun sampai 60 tahun. Saya akan menjelaskan dulu dari ayat 21. Di sini DP ini adalah perangkat desa diusulkan oleh Sang Adi dikoordinasikan kepada BPD dan dikonsultasikan ke camat desa SMA. Yang di bait pertama dan kedua itu adalah bunyi undang-undang. Walaupun dibawa dari bait itu orang menghapus, tetap berlaku itu. Ataupun orang menghapus dari pasal ayat 21 di Perdes, tetap akan berlaku di undang-undang negara. Tetap orang mau pakai. Cuman sebagai ketentuan di desa, karena ada kebijakan ketika di saat itu tidak ada yang mendaftar seperti ketua ada bilang, maka ditambahkan sebagai atau disesuaikan kebutuhan desa. Kalaupun orang menghapus ini, nyala jalan pemerintah di desa. Jujur, hari ini banyak ingin menjadi aparat desa sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kalau dikatakan suka, silakan mendaftar. Hak prerogatif Sang Adi itu bukan hak semena-mena untuk mengganti dan sebagainya. Mengganti aparat kecuali sakit, meninggal, melakukan asusila atau pelanggaran hukum. Itu sudah diatur. Tapi kalau di dalam pekerjaan dan itu sudah melampaui umur yang ada di atas, maka harus direvisi kembali apakah masih dipakai atau tidak. Karena memang Ibu Sang Adi mau ganti aparat itu adalah amanah Undang-Undang nomor 6 tahun 2000. Apalagi merugikan orang tersebut. Apalagi ya pencemaran nama baik kan. Seperti itu. Iya, kalau kritikan enggak masalah. Ya. Kalau kritikan enggak masalah. Ya. Kritikan tidak ada masalah. Karena masyarakat juga mempunyai pengawasan terhadap pemerintah. Ya. Mempunyai pengawasan terhadap pemerintah. Ya. Bagaimana? 4. Sang Adi dan perangkat desa menghina masyarakat akan disesuaikan kesalahannya melalui penyelidikan BPD dan apabila terbukti diberikan sanksi berupa denda 2 juta rupiah. Cepat sekali masa. Dari Lolak Induk itu sudah merupakan wilayah dari Desa Lolak Tembolango.
sejak zaman dari tahun 2006. Sehingga itu saya memberikan keterangan kepada pengadilan bahwa pihak Lolak 2 masuk bawah ukur dengan ukuran yang sudah melebihi batas di tanah orang lain. Sehingga itu saya berikan keterangan kepada pengadilan, bila terjadi jual beli tersebut, lahan tersebut bisa ditinjau kembali, dan ini Pak adalah wilayah Desa Lolak Tembolango. Selanjutnya untuk mempermasalahkan persoalan batas, ini adalah merupakan pemekaran dari Lolak. Itu kan masih ada Bapak Riri, para pejuang-pejuang desa yang ingin memekarkan desa ini. Tentunya wilayah Desa Lolak 2 sebatas wilayah tanah perkebunan, bukan wilayah dari, karena itu adalah wilayah Desa Lolak dari tahun berapa itu sampai Lolak Tembolango mekar, melingkar dari wilayah Wena sampai dengan Moyonga, Dolino dan Inangion. Karena pada waktu terjadi jual beli antara Sulengko itu adalah wilayah Desa Lolak. Terima kasih. Ayat 4. Apabila sengaja tidak mau membuat pertanggungjawaban, akan dikenakan sanksi denda Rp1.500.000, dan apabila hanya membayar sanksi denda tapi tidak membuat laporan, maka akan ditindaklanjuti oleh BPD melalui camat. Bab 4. Ketentuan penutup. Dengan ini ditetapkan peraturan desa ini, maka perlu sebagaimana peraturan desa sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Oke. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan desa ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Sangadi atas persetujuan BPD. Sah? Pasal 13. Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan tidak pandang bulu, agar setiap orang dapat mengetahuinya, mematuhinya perundang-undangan ini dengan menetapkan dalam lampiran desa.